Oke, kita sering banget ya dengar istilah efek jaringan. Itu loh ide kalau sebuah produk jadi makin bagus nilainya kalau ya penggunanya makin banyak. Tapi kadang konsep ini kayaknya abstrak gitu ya. Gimana sih persisnya ini jalan? Apalagi pas produknya mulai tumbuh cepet banget. Nah, di penelusuran kita kali ini kita bakal coba gali lebih dalam nih dari sumber Andrew Chain, bukunya The Cold Start Problem. Kita fokus ke bab 18 ya. Di situ dia mecah efek jaringan jadi sesuatu yang lebih keukur gitu. Terutama pas produknya udah di tahap escape velocity, lepas landas lah istilahnya. Kayak Dropbox dulu gitu kan. Betul sekali. Dan eh, memahami ini tuh penting banget loh buat Anda. Kenapa? Karena ini bukan sekedar teori di awang-awang. Ini kayak kerangka kerja praktis gitu buat ngerti mesin di balik gimana platform-platform yang Anda pakai tiap hari itu bisa tumbuh dari kecil jadi raksasa. Chen nyebutnya trio kekuatan atau the trio of forces. Nah, mari kita coba bedah ya satu persatu. Oke, siap. Ayo kita bongkar. Jadi Chen bilang, pas fase tumbuh pesat itu, ya, nggak cukup cuma bilang, oh ini efek jaringan. Gitu aja nggak cukup, harus lebih rinci kan. Ada 3 kekuatan nih katanya, yang jalan barengan. Yang pertama apa tuh? Oke, yang pertama itu namanya efek akuisisi atau acquisition effect. Intinya sih, gimana jaringan yang udah ada itu secara aktif ya, bantu mendatangkan pengguna baru. Jadi bukan pasif. Ini beda sama pasang iklan biasa ya. Ini lebih kayak mekanisme di dalam produknya yang bikin orang ngajak orang lain. Oh, kayak pertumbuhan viral itu ya maksudnya? Nah, persis. Contoh paling gampang itu PayPal zaman dulu banget. Mereka kan kasih bonus duit ya buat yang undang temen, terus temen yang diajak juga dapet. Atau Dropbox deh, fitur shared foldernya itu. Anda mau bagi folder ke temen, ya temen Anda mau nggak mau harus daftar Dropbox juga kan buat akses. Jadi produknya nyebar karena cara orang pakainya. Nah, ini yang ngejelasin kenapa kadang ada aplikasi yang tiba-tiba booming. Gitu. Seringnya dengan biaya akuisisi yang rendah. Mungkin Anda pernah ngalamin juga kan pakai aplikasi kayak gitu? Iya, iya, kebayang. Jadi jaringannya itu sendiri jadi semacam mesin marketingnya ya? Oke, oke. Beda memang sama iklan. Terus nih, kalau orang udah gabung, udah jadi pengguna, apa yang bikin mereka betah? Bikin mereka aktif terus? Ini pasti kekuatan berikutnya ya? Tepat sekali. Itu dia kekuatan yang kedua. Efek keterlibatan atau engagement effect. Nah, ini yang paling dekat sama definisi efek jaringan yang klasik lah ya. Intinya makin padat dan relevan jaringannya. Makin banyak orang atau konten yang cocok buat Anda di sana, makin lengket produknya. Jadi makin sering Anda pakai. Contohnya gimana tuh? Coba bayangin platform kayak Twitter atau media sosial lain lah. Awalnya mungkin isinya cuma teman-teman dekat Anda aja kan? Tapi begitu ada tokoh publik, ada sumber berita, ada komunitas hobi Anda, wah, platform itu jadi jauh lebih kaya. Jadinya Anda pengen balik lagi, pengen ngecek terus. Keterlibatan Anda naik karena nilai yang Anda dapat dari jaringan itu juga nambah. Makanya kita cenderung lebih lama bertahan di platform yang udah banyak koneksi relevannya buat kita, ya kan? Masuk akal, masuk akal. Semakin rame dan isinya makin gue banget, makin susah lepasnya ya. Saya jadi inget deh dulu pas awal pakai aplikasi kolaborasi kerjaan gitu. Rasanya baru bener-bener klik dan kepake banget setelah beberapa rekan tim ikut gabung. Nah itu berarti efek keterlibatan lagi kerja ya. Iya, itu contoh bagus. Persis kayak gitu. Oke, udah 2 nih, akuisisi, keterlibatan. Lalu yang ketiga apa dong? Yang ketiga, ini nggak kalah penting, namanya efek ekonomi atau economic effect. Ini fokusnya ke gimana pertumbuhan jaringan itu bisa secara langsung ya, memperkuat model bisnis si produk. Jadi, skala jaringan itu bisa bikin peluang monetisasi lebih bagus, lebih efisien. Gimana tuh contohnya? Misalnya, Slack deh. Kan ada versi gratisnya tuh. Nah, semakin banyak tim di kantor Anda yang pakai versi gratis, lama-lama kan ada tekanannya. Atau justifikasi lah, buat perusahaan akhirnya langganan yang premium, biar fiturnya lebih lengkap, administrasinya lebih gampang. Atau contoh lain di game, kayak Fortnite misalnya. Beli skin atau item-item kosmetik, gitu jadi lebih kerasa worth it kalau banyak teman Anda yang main juga kan? Biar bisa pamer, bisa dilihat. Oh iya bener juga ya. Nah, jadi di situ, konversi dari pengguna gratis ke berbayar bisa naik. Atau nilai transaksi per pengguna juga bisa naik seiring jaringan membesar. Ini kunci gimana platform bisa jadi makin untung pas skalanya makin gede.
Oke, saya nangkep. Jadi 3 kekuatan ini, akuisisi buat narik orang baru, keterlibatan buat bikin mereka aktif terus, dan ekonomi buat ningkatin nilai bisnisnya. Ini kerjanya barengan ya, kayak roda gila gitu, flywheel yang saling dorong. Persis. Itu analogi yang pas banget. Mereka saling nguatin. Pengguna baru nambah, akuisisi, bikin jaringan makin kaya dan seru, ningkatin keterlibatan. Yang akhirnya buka lebih banyak pintu buat monetisasi atau nunjukin nilai lebih, ekonomi. Nanti, keuntungan atau data dari efek ekonomi ini bisa dipakai lagi buat ningkatin akuisisi atau bikin fitur baru biar engagement makin kuat. Rodanya muter terus, makin kencang, sampai akhirnya bisa lepas landas. Dan penting banget loh buat misahin ketiganya ini. Soalnya cara benerin strategi akuisisi yang lagi lemah itu beda banget sama cara naikin engagement yang mungkin lagi turun. Beda pendekatannya. Sip. Jadi ini dia ya, intinya dari trio kekuatan ala Andrew Chen di bab 18 The Cold Start Problem, bukan cuma sekadar efek jaringan yang kesannya magis gitu, tapi ternyata ada kombinasi yang lebih terukur. Gimana produk dapetin pengguna, bikin mereka betah, dan sekaligus nguatin sisi bisnisnya. Semuanya karena jaringan itu sendiri. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi satu pemikiran buat Anda bawa pulang nih. Coba deh, kalau kita lihat di luar dunia startup teknologi yang barusan kita bahas, kira-kira Anda bisa nemuin nggak kerja trio kekuatan ini, akuisisi, keterlibatan, ekonomi, di jaringan-jaringan lain di sekitar Anda? Mungkin ya di komunitas hobi Anda, atau tren di industri kerjaan Anda, atau bahkan cara sebuah ide atau mungkin gerakan sosial gitu menyebar dan bisa bertahan lama. Ada nggak polanya? Wah, pertanyaan menarik tuh buat direnungkan. Oke deh, kayaknya cukup dulu ya penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di penelusuran berikutnya.